sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Fakhri Husaini bongkar realita, Shin Tae-yong belum melampaui prestasi pelatih sebelumnya. Coach Justin bongkar rahasia, inilah bintang masa depan timnas Indonesia selain Marcelino. Teka-teki Maarten Paes, Shin Tae-yong ungkap keraguan menjelang duel timnas versus Irak dan Filipina. Peringkat FIFA bikin deg-degan, timnas Indonesia hadapi jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam gemetar, timnas Indonesia siap turunkan 17 pemain luar negeri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Guncangan dunia sepak bola, timnas Indonesia kian memikat bintang Eropa. Bukan main-main, timnas Filipina siap gasak Vietnam dan Indonesia dengan formasi baru. Kepahitan di Paris, pelatih timnas U23 Indonesia pecahkan tabu dengan air mata. Mengungkap misteri Elkan Bagot, dari hujatan supporter hingga kembalinya dengan senyuman. Raih kemenangan, geser peringkat dunia. Indonesia siap guncang panggung sepak bola internasional. Fakhri Husaini bongkar realita, Shin Tae-yong belum melampaui prestasi pelatih sebelumnya. Mantan pelatih timnas Indonesia U16 Fakhri Husaini memiliki pandangan yang unik terhadap keberhasilan Shin Tae-yong di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20 2024. Bagi Fakhri, pencapaian Shin Tae-yong tergolong biasa saja. Pelatih asal Korea Selatan ini memang berhasil membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Selain itu, di Piala Asia U23, Shin Tae-yong sukses menempatkan Garuda Muda di peringkat keempat, nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya kalah dari Guinea di partai playoff. Namun Fakhri Husaini menilai bahwa prestasi-prestasi ini tidaklah luar biasa karena timnas Indonesia sudah pernah mencapainya di era sebelumnya. Dia mengingatkan bahwa timnas Indonesia telah berlaga di Piala Asia edisi 2007 (sebagai tuan rumah 2004, 2000, dan 1996). Bahkan untuk timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia U23, menurut Fakhri, hal tersebut juga bukan sesuatu yang baru. Pandangan Fakhri Husaini ini menambah perspektif lain dalam menilai pencapaian Shin Tae-yong. Memberikan pemahaman bahwa prestasi di dunia sepak bola seringkali merupakan hasil dari proses panjang dan kontinuitas. Bukan semata hasil kerja satu pelatih saja. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Coach Justin bongkar rahasia, inilah bintang masa depan timnas Indonesia selain Marcelino. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan netizen pecinta timnas Indonesia setelah dinilai tampil egois di laga perebutan juara ketiga Piala Asia U-Strip 23. Kritikan deras yang mengalir di media sosial sempat dibalas Marcelino dengan menulis story Instagram bertuliskan negara lucu. Tanggapan tersebut justru memperburuk situasi, membuat kritik terhadap Marcelino semakin mengencang. Pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana yang akrab disapa Coach Justin turut memberikan pandangannya mengenai kontroversi ini. Coach Justin sependapat dengan sebagian besar pecinta timnas Indonesia bahwa Marcelino memang menunjukkan sikap egois dalam pertandingan tersebut. Saya pernah membahas hal ini 1 atau 2 tahun yang lalu. Saat Marcelino pertama kali bermain di timnas, meskipun baru berusia 17 tahun, dia tampak seperti sudah bermain selama 20 tahun. Sangat tenang mengatur pergerakan tim dengan baik. Tapi saya juga mengatakan di video itu bahwa dia agak egois. Ternyata 2 tahun kemudian, sikap itu tidak berubah, ungkap Coach Justin. Menurut Coach Justin, sudah saatnya Marcelino berbenah diri dan memperbaiki sikapnya. Namun dia juga menekankan bahwa ini bukan berarti Marcelino bermain buruk sepanjang Piala Asia U23. Saat ditanya oleh Deddy Corbuzier tentang bintang masa depan timnas Indonesia selain Marcelino, Coach Justin menyebutkan satu nama lain. Dalam kurung Ivar Jenner, dia masih sangat muda, bermain bagus, dan selalu bermain untuk tim, ucapnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Teka-teki Maarten Paes, Shin Tae-yong ungkap keraguan menjelang duel timnas versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tampak ragu-ragu memberikan jawaban pasti mengenai status Maarten Paes menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang dinantikan untuk tampil adalah Maarten Paes, penjaga gawang FC Dallas yang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Namun Shin Tae-yong masih belum bisa memastikan apakah Maarten Paes bisa bermain di kedua pertandingan tersebut. Ia lebih memilih untuk menunggu proses administrasi selesai sebelum memberikan jawaban pasti. Saya tidak bisa kasih jawaban pasti sebab harus hati-hati, memang sudah sumpah, tetapi harus lihat situasinya akhir Mei, ujar Shin Tae-yong. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk. Peringkat FIFA bikin deg-degan, timnas Indonesia hadapi jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melibatkan 18 negara yang dibagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim. Tim-tim yang finish di posisi pertama dan kedua setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum undian dilakukan, AFC terlebih dahulu membagi 18 negara ini ke dalam 6 pot, masing-masing berisi 3 tim. Pembagian pot ini didasarkan pada peringkat FIFA terbaru saat undian dilakukan. Karena peringkat FIFA Timnas Indonesia tertinggal jauh dari 17 negara lainnya, skuad Garuda akan ditempatkan di pot 6, yaitu pot paling bawah. Dengan demikian, tim asuhan Sintayong akan tergabung dengan tim-tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Vietnam gemetar. Timnas Indonesia siap turunkan 17 pemain luar negeri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam cemas melihat potensi timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh 17 pemain luar negeri dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup A dengan 7 poin, di bawah Irak yang kokoh di puncak dengan 12 poin. Sementara itu Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Artinya, Indonesia hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk memastikan posisi runner-up grup A, mendampingi Irak yang sudah lolos ke putaran ketiga. Media Vietnam Soha menilai peluang Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga semakin kecil jika Indonesia memanggil seluruh pemain naturalisasi mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Sintayong diperkirakan akan memanggil 17 pemain bintang yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas. Hal ini membuat peluang Vietnam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia semakin tipis, tulis Soha. Soha juga memprediksi bahwa Sintayong akan membangun kekuatan terbaik sebagai persiapan tampil di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama pemain luar negeri yang mungkin dipanggil oleh Sintayong antara lain Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Justin Hubner, Maarten Paes, Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, Saine Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Guncangan dunia sepak bola, timnas Indonesia kian memikat bintang Eropa. Bintang kelas A dari Eropa berkilauan tengah berpikir ulang tentang undangan yang menggiurkan untuk merumput bersama timnas Indonesia.
Kabar ini bukan sekadar angin lalu mengingat performa cemerlang timnas Indonesia belakangan ini di pentas internasional. Dengan begitu, tak heran jika sang pemain keturunan Eropa mulai melirik serius tawaran dari PSSI untuk memperkuat barisan Garuda. Tidak sekadar karena kebetulan timnas Indonesia memang sedang dalam tren gemilang, terutama dalam beberapa turnamen bergengsi. Dan situasi ini sepertinya cukup memikat hati pemain Eropa yang tengah menjadi incaran. Terutama dengan gencarnya upaya timnas Indonesia menggali bakat-bakat keturunan, terutama dari Belanda. Bukan tanpa alasan karena kualitas pemain keturunan dari Belanda terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Bukan rahasia lagi jika pelatih timnas Indonesia seperti Sintayong dan Indra Syafri bahkan rela terbang jauh ke Belanda untuk memantau langsung performa para pemain keturunan ini. Sejak diperintah oleh Sintayong, sebanyak 12 pemain keturunan Eropa telah memperkuat timnas Indonesia. Dan dampaknya langsung terasa kental di lapangan bagi skuad Garuda. Kevin Dix, salah satu di antara mereka, sempat menolak tawaran dari PSSI pada akhir tahun 2022 lalu karena berbagai alasan, termasuk masalah izin keluarga dan masih menaruh harapan untuk dipanggil ke timnas Belanda. Namun sepertinya Kevin Dix mulai berubah pikiran. Beberapa rumor baru-baru ini bahkan menyebutkan bahwa dia siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Media Belanda Voetbal Primeur mengungkapkan bahwa Kevin Dix sudah tidak lagi berharap akan dipanggil oleh skuad Oranje. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Bukan main-main, timnas Filipina siap gasak Vietnam dan Indonesia dengan formasi baru. Timnas Filipina memasuki lapangan dengan semangat yang menyala-nyala. Mereka tidak hanya membawa kekuatan fisik dan taktik, tetapi juga membawa semangat juang yang membara. Pelatih mereka, Tom Saintfiet, telah memastikan bahwa timnya siap menghadapi tantangan berat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada yang berbeda kali ini. 8 pemain tambahan telah memperkuat barisan The Ascals. Mereka bukan hanya pemain biasa, mereka adalah keturunan yang telah mengambil paspor Filipina. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk negara ini, siap mengibarkan bendera dengan kebanggaan di pentas internasional. Kedatangan 8 pemain baru ini memberikan angin segar bagi timnas Filipina. Mereka adalah harapan baru dalam perjuangan menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun berada di dasar klasemen grup F, semangat untuk meraih kemenangan tidak pernah padam dalam hati para pemain. Di belakang keinginan tersebut terdapat rencana matang. Filipina harus menyapu bersih 2 laga tersisa melawan Vietnam dan timnas Indonesia. Tidak ada jalan lain selain meraih kemenangan demi kemenangan. Mereka bertekad untuk menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Filipina. Namun tantangan tidak mudah. Timnas Indonesia berdiri di antara mereka dan impian mereka. Selisih poin yang cukup besar harus dikejar, tetapi bukanlah hal yang tidak mungkin. Filipina percaya dengan semangat juang dan kerja keras, segalanya bisa terjadi. Tom Saintfiet, sang pelatih, telah menyiapkan segalanya. Paspor telah disiapkan, strategi telah dirancang, dan semangat juang telah dinyalakan. Mereka tidak hanya berharap keberuntungan, tetapi juga percaya pada kerja keras dan tekad yang bulat. Kini mata mereka tertuju pada 2 pertandingan besar. Mereka siap untuk menaklukkan Vietnam dan timnas Indonesia, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara mereka.
Ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa The Azkals pantas dihormati dan ditakuti di kancah sepak bola Asia. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kepahitan di Paris, pelatih timnas U23 Indonesia pecahkan tabu dengan air mata. Di sebuah ruang ganti yang penuh dengan aura kekecewaan dan patah hati, terlihat sosok pelatih yang biasanya tangguh, Shin Tae-yong, tengah membiarkan air mata mengalir bebas di pipinya. Bagi para pemain muda timnas U23 Indonesia, pemandangan ini begitu jarang terjadi. Mereka yang biasanya diberi semangat oleh keberanian dan ketegasan pelatih mereka, kini terpaku dalam kebingungan melihat sang pelatih menangis. Kekalahan tipis 0-1 dari Guinea pada pertandingan play-off Olimpiade 2024 di Paris adalah pukulan berat bagi timnas merah putih. Tapi lebih berat lagi adalah melihat sang pelatih hancur oleh kekecewaan. Shin Tae-yong dengan wajah terpukul dan mata yang penuh dengan rasa tak terucapkan tidak mampu menyembunyikan betapa dalamnya kekecewaannya. Dan alasannya jelas. Bukan hanya karena kekalahan itu menutup pintu menuju Olimpiade 2024 Paris, tapi juga karena ada rasa ketidakadilan yang begitu kentara dalam pertandingan tersebut. Kepemimpinan wasit Francois Letexier yang kontroversial dan dipenuhi dengan keputusan yang merugikan timnas U23 Indonesia membuat pelatih dan pemain sama-sama merasa terpukul. Seorang pemain, Ilham Rio Fahmi, mengakui bahwa melihat Shin Tae-yong menangis begitu menyedihkan bagi mereka semua. Bagaimana tidak mereka yang biasanya diarahkan untuk tetap tegar dan berjuang hingga akhir, kini melihat sosok yang selalu mereka pandang sebagai penyangga emosional juga jatuh dalam kehancuran. Ini pertama kalinya kami melihat pelatih menangis, ujar Ilham Rio Fahmi dengan suara yang terdengar serak oleh kesedihan. Kami mencoba untuk tetap kuat karena beliau selalu bilang, buat apa menangis setelah pertandingan. Tapi melihat betapa beratnya beban yang beliau pikul, akhirnya kami semua tercerahkan bahwa kekecewaan adalah hal yang wajar dalam situasi seperti ini. Dan begitulah, di tengah kekecewaan dan kepahitan, timnas U23 Indonesia menemukan kekuatan baru. Mereka tidak hanya merangkul satu sama lain secara fisik, tapi juga secara emosional. Bersama-sama mereka melewati momen paling menyedihkan dalam perjalanan mereka menuju Olimpiade, namun dengan harapan yang tetap menyala di dalam hati mereka. Sebuah langkah telah diambil, sejarah telah mereka tulis, meskipun takdir belum berpihak pada mereka. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengungkap misteri Elkan Bagot dari hujatan supporter hingga kembalinya dengan senyuman. Elkan Bagot, sang pahlawan yang berkisah di media sosial, kembali dengan keceriaan setelah badai. Dunia maya memang tak pernah terdengar hening. Dan kali ini sorotannya jatuh pada seorang pemain hebat dari timnas Indonesia, Elkan Bagot.
Sosok yang telah menjadi sasaran hujatan beberapa supporter setelah mimpi Olimpiade Paris 2024 pupus di tangan Guinea. Namun seperti sebuah pahlawan modern, Elkan Bagot muncul kembali di kancah media sosial dengan semangat yang tak tergoyahkan. Bagi Timnas Indonesia U-Strip 23, kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Guinea seperti sebuah pukulan telak yang meruntuhkan impian-impian yang telah dirajut dengan begitu rapat. Namun di balik kekalahan itu, Elkan Bagot tak tenggelam dalam kesedihan. Meski tak lagi mengenakan seragam Bristol Rovers karena musim telah usai, namun panggilan dari Timnas Indonesia tetap terdengar bagi sang pemain. Namun di balik panggilan itu, terdapat cerita yang tak terduga. Kewenangan untuk Bagot ternyata berada di tangan Ipswich Town, klub yang menjadi pemiliknya. Dan disinilah drama dimulai. Meskipun Timnas Indonesia berusaha meminta izin kepada klub yang baru saja meraih promosi ke Premier League, namun upaya mereka terbentur pada tembok yang kokoh. Ipswich Town tampaknya belum bersedia melepas Bagot. Ketegangan semakin meningkat ketika supporter Timnas Indonesia mulai menyematkan sorotan mereka pada Elkan Bagot. Kolom komentar Instagramnya pun dibanjiri dengan kata-kata pahit dan kecewa. Namun seperti seorang prajurit yang tegar, sang bek tengah berusia 21 tahun itu tetap tenang. Ia memilih untuk diam, mungkin sebagai bentuk kesabaran yang membisikkan bahwa di balik badai pasti ada pelangi. Dan pada suatu malam Senin yang kelam, Elkan Bagot muncul kembali. Tidak dengan kata-kata yang bersuara nyaring, tapi dengan sebuah gambar yang penuh makna. Ia mengunggah foto dirinya tidak sebagai seorang pemain sepak bola, melainkan sebagai seorang kekasih yang sedang menikmati waktu bersama pasangannya. Dan dengan bijaknya, ia menutup kolom komentar, memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Namun, kisah Elkan Bagot belum berakhir di situ. Ia kembali dipanggil untuk membela skuad Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Skuad senior di bawah asuhan Shin Tae-yong hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk memastikan langkah mereka ke putaran ketiga. Dan siapa tahu mungkin kisah ini akan berakhir dengan senyum kemenangan yang menghiasi wajah sang pahlawan dari Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better Raih kemenangan, geser peringkat dunia. Indonesia siap guncang panggung sepak bola internasional. Duel epik antara Timnas Indonesia dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 siap memanaskan Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Juni 2024. Pertarungan sengit ini bukan hanya sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah panggung bagi Indonesia untuk meraih cita-cita besar. Dalam rangkaian 2 pertandingan krusial melawan Irak dan Filipina, Indonesia berdiri di ambang terobosan yang menjanjikan. Kemenangan dalam salah satu dari kedua pertandingan ini akan membawa Timnas Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tantangan yang mengintai tak bisa diremehkan. Setelahnya, Indonesia akan menghadapi raksasa-raksasa Asia seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Kemenangan di sini tidak hanya akan mengukir prestasi bagi Indonesia, tapi juga akan mencoreng peringkat dunia negara ini.
Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan akumulasi 1102,7 poin. Namun, setiap kemenangan membawa poin berharga. Mengalahkan Irak akan menambah 19,3 poin, sedangkan mengungguli Filipina akan menambah 11,84 poin lagi. Jika Indonesia berhasil memenangkan kedua laga ini, mereka berpotensi melonjak 7 peringkat dari posisi sebelumnya. Dengan demikian, Indonesia bisa beranjak dari peringkat 134 ke 127 dunia, sebuah loncatan yang cukup mengesankan. Namun pertanyaannya kini adalah negara mana yang akan tergusur dari peringkat mereka jika Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina? Gambia, Rwanda, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Faroe menjadi target-target potensial untuk disalip oleh kejayaan timnas Indonesia di kancah internasional.